Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang terhormat, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan sekuat tenaga untuk menghindarkan diri, mencegah diri dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang terhormat, selama 15 menit ke depan khatib akan menyampaikan khutbah berjudul Kurban Membuang Perilaku Hewan. Para jamaah sekalian yang terhormat, Jumat pekan kemarin kita telah melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha. Jumat hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah hidup di bulan mulia, bulan Zulhijjah. Para jamaah sekalian yang terhormat, kurban itu sejatinya membuang perilaku hewan. Daging, darah dari hewan kurban yang dipersembahkan oleh umat Islam sejatinya tidak akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sejatinya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini memberikan penegasan bahwa sekali-kali daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita yang mengorbankan ego kita, yang mengorbankan kecintaan kita, yang membuang sifat-sifat egoisme yang ada dalam diri kita, yang membuang rasa eman dalam diri kita. Ketakwaan kita itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang terhormat, kita perlu membuang perilaku hewan yang ada dalam diri kita. Maka kurban itu tidak hanya simbolis, tetapi memberikan makna mendalam kepada kita. Pada khutbah singkat ini, khatib hanya akan memberikan 2 saja contoh hewan dengan sifat kekhasannya yang perlu kita tinggalkan. Yang pertama adalah keledai. Keledai ini bersuara yang sangat mengganggu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 19, inna angkarul aswati la sautul hamir. Sungguh seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kemudian
Mengapa kita harus menghindarkan diri daripada keledai, dari sifat keledai? Keledai ini para jamaah sekalian mengganggu orang lain. Allah memerintahkan kita menjadi seorang mukmin yang tidak mengganggu orang lain, mengganggu ketertiban umum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Sayyiduna Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, muslim sejati itu adalah orang muslim yang orang muslim lainnya itu terselamatkan dari lisan dan tangannya. Ketika kita menjadi seorang muslim, tangan kita bebas daripada mencelakakan orang lain, lisan kita daripada menghina orang lain, maka kita akan menjadi muslim sejati. Muslim sejati para jamaah sekalian, wajahnya itu wajah yang teduh, wajahnya tidak cuek, tidak ketus, namun penuh dengan kebijaksanaan. Muslim terbaik itu para jamaah sekalian, tangannya bukan mengambil hak orang lain, tangannya hati-hati daripada harta orang lain. Ketikapun dia menginginkan apa yang ada dalam diri orang lain, maka muslim terbaik itu dia memintanya dengan sopan. Jika tidak beri, maka dia akan ridha terhadap takdirnya Allah. Para jamaah sekalian yang terhormat, yang kedua, kita menghindarkan diri daripada kera. Kera itu ada simbol hewan yang keras kepala, rakus, tamak, egois, merasa paling benar sendiri. Penjelasan tentang keledai dan kera ini tertera dalam buku Khatib, salah satu buku Khatib berjudul Menyelamatkan Negeri. Buku Menyelamatkan Negeri yang ditulis oleh Khatib ini di antara dari 23 buku yang telah ditulis oleh Khatib. Kera ini di dalam buku Menyelamatkan Negeri itu para jamaah sekalian, ketika kita melihat kera ketika ada pisang, dia akan mengambil dengan tangan kanannya, lalu mengambil lagi dengan tangan kirinya, lalu mengambil lagi diletakkan di ketiak kanan, lalu mengambil lagi di ketiak kiri. Terakhir dia akan menjepit pisang itu dengan kedua kakinya. Tidak puas dengan itu, sang kera itu mengambil pisang yang telah dimiliki oleh temannya. Ini hewan terkutuk, hewan simbol orang yang rakus. Maka kita ini para jamaah sekalian diingatkan oleh Rasulullah SAW oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Bukankah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Kekayaan hati bermakna kita merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Kita merasa ridho, bahagia atas apa yang telah Allah berikan. Kita merasa senang dengan seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Sayyidus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau menegaskan seorang muslim, seorang mukmin terbaik itu, dia tidak akan pernah tanya kaifah, bagaimana ya Allah, kok bisa terjadi seperti ini dalam diri saya. Tapi mukmin terbaik itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia hanya berkata bala, enggih Gusti, baik ya Allah, saya terima apa adanya, seluruh apa yang telah Engkau takdirkan untuk saya dan keluarga, baik itu tidak saya senangi maupun saya senangi, semua itu terbaik untuk saya. Begitulah seorang mukmin terbaik, dia akan merasa ridho terhadap seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang terhormat, sesuai dengan tema khutbah ini, kita menghindarkan diri
dari dua sifat binatang ini agar kita memiliki makna mendalam tentang makna kurban. Yang pertama, kita menghindarkan diri seperti keledai yang mengganggu orang lain, suaranya mengganggu orang lain, sehingga kita dengan lisan dan tangan kita berhati-hati kepada orang lain. Yang kedua, kita menghindarkan diri, mencegah diri agar tidak menjadi kera yang rakus, sehingga kita senantiasa ridho, bahagia, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat kepada para jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.